Alright guys, XRP holders yakin ya bahwa Gary Gensler akan resign mundur dia tahun ini teman-teman. Karena Gary Gensler ini ya merupakan salah satu biang paling kerok ya atas kejatuhan XRP ataupun altcoins lainnya teman-teman. Dan seperti apa Ben Armstrong ya yang merupakan YouTuber yang kontroversial ataupun influencer yang kontroversial menyatakan pendapatnya mengenai Gary Gensler. Menurut saya, investigasinya dia ataupun risetnya dia mengenai Gary Gensler SEC, teman-teman, patutlah untuk kita pertimbangkan ya. Dan seperti apa, kita akan bahas di video ini, teman-teman. Untuk itu, let's dive in, my friend. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini ya. Bagi teman-teman yang baru pertama datang di Black Cuan, silakan untuk menekan tombol like ya untuk video ini, kemudian mensubscribe channel ini, dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya teman-teman, agar kalian mendapatkan notifikasi ketika Black Cuan mengupdate berita kripto yang berikutnya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita tidak hanya akan berbicara mengenai XRP holders atau hodlers ya seperti itu, yang menyatakan bahwa atau yakin ya bahwa Gary Gensler itu akan resign tahun ini. Tetapi kita juga akan berbicara mengenai pidato dari kakek Jerome Powell, teman-teman. Kemudian beberapa update mengenai keadaan makroekonomi untuk Bitcoin terkhusus di sini ya, teman-teman. Dan barulah nanti kita akan bahas mengenai pendapat si Ben Armstrong ataupun BitBoy ya, mengenai Gary Gensler ataupun pandangan saya mengenai XRP ke depannya, teman-teman. Oke, yang pertama di sini, setelah pidatonya Jerome Powell ternyata market kripto tidak bergeming, alias tetap berada di atas 17.000 teman-teman. Bahkan dia terjadi kenaikan nih seperti ini ya. Di saat saya merecord video ini teman-teman, Ethereum sudah di atas 1.300-an, BNB juga bagus ya, 275 sekarang ini. Oke lah, ada penurunan sedikit lah dari harga yang kemarin. Tetapi overall ya, untuk pasar kripto kita ini hijau teman-teman secara umum. Kemudian teman-teman mengenai makroekonomi ya, di sini saya ingin mengutip ya analis yang bernama Lyn Alden ya. Dia ini seorang makroekonomis ya. Jadi dia ini memberikan pandangannya dia atau investment strategisnya dia melalui websitenya dia ataupun organisasi yang dia bangun teman-teman. Jadi untuk sekarang ini ya, saya akan ambil ringkas saja ya, mengutip dari podcast yang dilakukan oleh Lyn Alden ini teman-teman. Dikatakan bahwa jika dalam resesi kemudian kamu cetak uang banyak ya, kemudian memberi stimulus, ya memang bisa keluar dari resesi yang cepat. Tetapi setelah itu kita harus membayar harga yang lebih tinggi karena ada potensi untuk terjadi inflasi atau rebound inflasi di masa depan. Kemudian orang akan menaikkan suku bunga dengan cepat-cepat lagi untuk menghindari resesi, tetapi malah justru akan masuk ke dalam resesi yang lebih parah lagi ke depannya. Jadi memang seperti kita menarik satu tuas dan setiap tindakan itu ada konsekuensinya teman-teman. Begitupun dengan kenaikan suku bunga. Tetapi teman-teman, menurut Daily Hold di sini ya, meringkas dari perkataan Lyn Alden teman-teman, 2023 ini Bitcoin forecast-nya dia itu akan lebih tinggi dari 2022. Meskipun dikatakan oleh Lyn Alden di sini bahwa untuk melewati ATH 2021 tersebut itu sangat diragukan. Tetapi untuk harga Bitcoin yang lebih tinggi dari 2022 itu kemungkinan akan terjadi di tahun 2023 ini, teman-teman. Kemudian teman-teman mengenai pidatonya kakek Jerome Powell ya, di sini dikatakan bahwa the Fed is not a climate policy maker, Powell says. Jadi ini menjawab kritikan dari US lawmakers ya yang mencoba untuk ikut campur dalam urusan the Fed. Sehingga katanya Jerome Powell di sini dia ingin ya teman-teman, dia ini ingin agar tetap independen ya dan tidak terpengaruh oleh unsur-unsur politik ya dalam usaha mereka untuk menangani inflasi ini teman-teman. Bahkan untuk tahun ini saja teman-teman ya, dalam usahanya Jerome Powell ini untuk memerangi inflasi ya, mereka ini melakukan pilot project yang pertama yakni melibatkan 6 bank terbesar ya di Amerika dengan skenario analisis mereka itu adalah untuk melihat atau mengetes kestabilan dari institusi tersebut ya terhadap tekanan penurunan harga teman-teman. Dan di dalam pilot project tersebut ya akan berpartisipasi nanti itu adalah Bank of America, Citigroup,
Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, dan Wells Fargo. Ini artinya apa? Jika sudah begini, teman-teman, kemungkinan besar Jerome Powell ini akan stick to the plan, tetap dia dengan rencana awalnya menaikkan suku bunga, dan dengan begitu ini akan memperlambat laju ekonomi, teman-teman. Sehingga, teman-teman ya, untuk Jerome Powell di sini ya, dengan the Feds-nya dia ini, nggak ada urusan sama climate policy. Dia ini betul-betul ingin mempersempit fokusnya dia agar bisa menyelesaikan urusan inflasi ini, teman-teman. Dan apa yang terjadi setelah pidatonya dia tadi itu adalah S&P 500, Nasdaq open lower after Powell's comment. Jadi setelah komentar dari Jerome Powell itu, S&P 500 dan Nasdaq ini membuka harga di bawah, teman-teman, rendah. Dan saya berpikir kalau ini akan mempengaruhi Bitcoin juga ya, Bitcoin CS seperti itu kan. Tapi ternyata Bitcoin masih steady ya di sini. Dia steady di atas 17.300, teman-teman. Dan semoga besok-besok masih akan terus bertahan ya. Dan informasi yang tidak kalah menarik di sini, teman-teman. Saya katakan menarik ya, karena ini bisa membuat kita waspada dengan keadaan kita sekarang ini, teman-teman. Ini datang dari Coinbase ya. Untuk Coinbase ini, rencananya mereka akan slash 20% of workforce in second major rounds of job cuts. Jadi rencananya akan mengurangi lagi karyawannya ini. Si Coinbase, teman-teman, ini merupakan salah satu pertanda bahwa kita memang harus waspada habis-habisan ya ke depan ini. Dan ini tampak niat saya untuk menakut-nakuti teman-teman ya di sini. Karena di tahun 2023 ini, sekalipun kita mengawalinya dengan baik sekali minggu ini, teman-teman, tetapi kita tidak boleh lepas juga dari realitas ataupun fakta di lapangan ya, dengan data-data yang disajikan di sana, teman-teman. Dan menurut Brian Armstrong yang merupakan CEO dari Coinbase tersebut, teman-teman, ini ada akibatnya juga dari efek domino atas kejadian FTX yang crash itu, teman-teman. Tetapi meskipun berita itu negatif, kejadian itu negatif, menurut dia ya, menurut Brian Armstrong, hilangnya FTX dari peredaran itu sudah mengurangi saingan dia, kompetitorsnya dia. Jadi untuk kedepannya katanya dia, oke lah, dalam waktu dekat ini kita akan mengalami tekanan-tekanan, tetapi kedepannya katanya si Brian Armstrong di sini, Coinbase akan lebih leluasa ke depannya karena sudah berkurang satu saingan menurut dia. Dan ada satu hal di sini yang ingin saya kutip ya untuk kalian di sini, dan menurut saya ini cukup penting ya. End of growth era, teman-teman. Di sini dikatakan bahwa untuk sekarang ini pertumbuhan itu tunda dulu deh katanya dia, karena sekarang ini yang lebih penting itu adalah efisiensi. Supaya dia tetap bertahan, supaya dia tetap bisa ada nanti di saat bull runs yang akan datang. Sehingga efisiensi menurut dia itu yang paling penting sekarang daripada pertumbuhan. Apa pendapat kalian, teman-teman, mengenai Coinbase seperti ini? Dan apakah exchange-exchange lain juga melakukan hal yang sama seperti ini? Coba kalian tulis di kolom komentar, teman-teman. Kita bisa diskusi di sana ya. Kemudian mengenai Ben Armstrong di sini, teman-teman ya. Dia ini berbicara secara stream podcast ya, streaming podcast di London Reels di sini, teman-teman, dan mengatakan mengenai korupsinya agen-agen pemerintah Amerika Serikat, dan memang dia ini bold banget ya, dia berani ngomong seperti ini, teman-teman. Dan sekalipun dia dianggap sebagai ikon kontroversi ya, influencer kontroversi, teman-teman, tidak ada salahnya juga mendengar apa yang dikatakan oleh dia di London Reels di sini ya, yang menurut saya sangat menarik ya. Ini klipnya ini, coba kita lihat sebentar. Top regulator meeting regularly with the largest fraud in history for a 6-month period and couldn't sniff it out. To me, at best, Gary Gensler is incompetent. That's the best. At the very bottom floor here that we can say about Gary Gensler is he is completely incompetent at his job. Okay. At worst, he's one of the most corrupt people we've ever seen in the history of the government. Oke, jadi di sini ada beberapa poin yang saya catat ya, teman-teman. Dikatakan bahwa Gary Gensler ini adalah orang yang paling tidak kompeten dalam sejarah pemerintahan Amerika. Kemudian, Gary Gensler ini juga tidak mungkin selamat dari semua tindakannya. Pasti ada
yang harus dipertanggungjawabkan oleh Gary Gensler ini, dan di masa depan hal itu akan mengejarnya. Kemudian paling lambat, katanya si Ben Armstrong di sini ya, paling lambat akhir Januari 2023 ini Gary Gensler sudah pasti keluar dari SEC. Kemudian dia juga menyatakan bahwa selama ini dengan semboyan mulianya SEC ataupun Gary Gensler di sini ya ingin melindungi investor, tetapi yang ada malah dia ini rutin bertemu dengan orang-orang yang sekarang ini merupakan pelaku penipuan di market kripto. Ya kalian tahulah siapa temannya dia sering bertemu yang dikatakan oleh si Ben Armstrong di sini, teman-teman. Jadi menurut saya di sini ya, tahun 2023 ini jika terbukti apa yang dikatakan oleh Ben Armstrong atau BitBoy, teman-teman, maka kutukan Ripple, kemudian Gary Gensler yang resign itu akan terjadi di tahun 2023 ini. Entah dia akan benar terjadi tahun ini atau tidak, ini merupakan murni spekulasi, teman-teman. Dan orang-orang di sini berbicara mengeluarkan pendapat mereka, teman-teman. Kemudian untuk nasib XRP, teman-teman, yang merupakan token dari Ripple ya, perusahaannya Ripple, ini datang dari Brett Garlinghouse. Dia menyatakan bahwa optimis mengenai regulatory clarity ya, mengenai kejernihan ataupun kejelasan aturan untuk kripto di 2023 ini. Karena menurut dia, regulasi yang jelas itu justru akan mempermudah pertumbuhan kripto ke depannya, teman-teman. Dan seperti kita tahu, selama 2 tahun ini, teman-teman, Brett Garlinghouse ya dengan timnya di Ripple itu sudah menghabiskan ratusan juta dolar ya teman-teman untuk berjuang mempertahankan XRP-nya di sana, teman-teman. Dan menurut saya juga ya, untuk aset-aset yang terus saja ditekan seperti ini itu ya, pasti dia punya nilai ataupun kualitas yang tidak dimiliki oleh aset-aset lainnya, teman-teman. Ini tidak ada maksud saya untuk men-shield XRP ya, men-shield koin tersebut, token tersebut. Tidak ada niat seperti itu. Ini murni saya membagikan opini saya dari news yang saya baca di sini, teman-teman. Jika kalian ingin membeli token, membeli kripto, teman-teman, please do your own research. Lakukan riset kalian secara mandiri dan pastikan kalian tahu token yang kalian beli itu, kripto yang kalian beli itu, berdasarkan hasil penelitian kalian secara mandiri, teman-teman. Karena tidak jarang juga ya saya membaca komentar sinis ya, bahwa channel ini merupakan channel XRP. Oke, silakan berkomentar apa saja, silakan kalian tulis di kolom komentar. Saya tetap akan merespon kalian, teman-teman, selama komentar itu tidak rasis ya. Karena saya percaya setiap orang punya pendapatnya masing-masing dalam hal berinvestasi, teman-teman. Dan 2 informasi terakhir di sini, teman-teman ya. Akan saya bacakan yang pertama di sini dulu ya. Ini merupakan isu yang beredar mengenai XRP, mengenai Ripple ya teman-teman, mengenai perusahaan Ripple ini, bahwa SEC ini sengaja mengejar Ripple ini ya, karena Ripple sudah berhasil dengan proyek CBDC-nya mereka itu, teman-teman. Sementara Central Banks ini masih belum. Oleh karena itu, inilah yang sering saya sebut di beberapa video saya ya, bahwa mereka ini sedang buying times, mereka sedang menunda-nunda, teman-teman. Jadi jangan sampai Ripple ini besar duluan sebelum mereka bisa mengembangkan teknologinya mereka. Jadi di belakang layar sebenarnya mereka ini sibuk untuk mengerjakan proyek CBDC-nya mereka ataupun meningkatkan teknologi-teknologi finansial mereka supaya mereka tidak kalah dengan Ripple. Jadi ini kalau sudah dianggap ancaman, maka dia akan berusaha untuk ditekan sedemikian rupa. Seperti itu, teman-teman. Dan terakhir di sini ya, ini merupakan salah satu warning juga untuk kita semua di sini ya. The Elon Effect shows how opinion leader shape the fintech market. Disinilah saya ingin menyatakan bahwa pentingnya kita untuk memahami berita, untuk memfilter ya, meskipun itu dikatakan oleh influencer, artis, apalagi orang-orang yang kerjanya itu setiap hari menjelek-jelekan kripto ataupun Bitcoin seperti itu, teman-teman ya. Karena ini disebut oleh Cointelegraph itu sebagai Elon Effect ya. Ini dikatakan Elon Effect itu karena memang ada kejadian di 2021 itu, teman-teman, ketika Elon Musk mengatakan bahwa akan menerima Bitcoin untuk pembayaran Tesla, tetapi setelah itu dia memutuskan untuk tidak lagi menerima Bitcoin karena isu lingkungan pada saat itu, dan itu membuat harga jatuh, teman-teman. Jadi warga kripto ya, atau investor kripto itu ternyata gampang sekali diarahkan oleh opini-opini dari
influencer ataupun orang-orang besar ya di dalam ekosistem kripto. Dan ini sekaligus menjadi pembelajaran buat kita ya, supaya keputusan-keputusan yang kita ambil ketika kita berinvestasi itu ya teman-teman, harus benar-benar berdasarkan pengetahuan kita dan keyakinan kita itu dibentuk itu dari apa yang kita pelajari dan apa yang kita pahami teman-teman. Jadi jangan pernah berinvestasi terhadap sesuatu yang benar-benar kita tidak paham atau sekedar ikut-ikutan seperti itu teman-teman. Jadi demikian ya untuk video kali ini. Sampai jumpa di update Black Cuan yang berikutnya. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.